Hai Kak, apa kabar? Hai Intan, kabar baik. Wah, sudah lama ya kita tidak berbincang seperti ini. Bagaimana dek sekolahnya? Pulang jam berapa tadi? Wah iya Kak, saya tadi pulang jam 10 Kak. Oh, jam 10. Kak, jika ada waktu saya ingin membicarakan masalah saya. Oh, boleh kok dek, sekarang juga boleh. Masalah apa ya dek kalau boleh tahu? Iya Kak, begini, saya juga merasa tidak tenang setiap menghadapi ujian. Oh, begitu dek. Kalau boleh tahu, yang membuat Intan merasa tidak tenang itu kenapa ya dek? Begini Kak, saya mengalami kesulitan menentukan soal ujian karena banyak materi saya belum paham. Di samping itu, nilai ujian juga udah keluar. Oh, jadi Intan ini cemas karena belum bisa mendalami materi ujian, sehingga berdampak pada kekhawatiran nilai. Begitu dek? Iya Kak. Baik, kakak mengerti apa yang Intan rasakan sekarang mengenai materi ujian. Apakah hanya materi kelas 9 yang kurang paham atau kelas 7 dan 8 juga dek? Kelas 7 dan 8 juga Kak. Karena dengan kegiatan Intan selama ini di sekolah baik pun di rumah, apakah ada yang menghambat dek? Ketika di sekolah, saya merasa paling tidak mengerti dalam materi tersebut. Di antara teman-teman saya, Kak, saat ada soal dari guru, teman-teman saya selalu aktif menjawab, sedangkan saya tidak mengerti apa-apa. Sedangkan saya jadi malas untuk mendengarkan lagi menjelaskan dari guru-guru ketika di rumah. Akan teruskan dek. Ketika di rumah, saya berusaha belajar memahami materi-materi tersebut, Kak. Tapi tetap saya tidak paham. Akhirnya gadget adalah mengatasi waktu senggang saya. Lalu bagaimana dengan orang tua Intan? Apakah mereka mengetahui tentang masalah ini dek? Ataukah mereka juga ada kaitannya dengan permasalahan yang Intan alami selama ini? Orang tua saya tidak tahu Kak mengenai hal ini. Sebenarnya saat kelas 8 kemarin saya sering tidak masuk sekolah pada hari tertentu, dan alasan saya berikan pada orang tua saya itu adalah sakit Kak. Namun alasannya ya sebenarnya saya takut pada satu mata pelajaran. Di samping itu karena guru saya galak, juga saya tidak paham. Kakak suka dengan keterbukaan Intan. Namun adakah kemungkinan lagi Intan untuk memikirkan cara-cara terbaik untuk meningkatkan minat belajar Intan sendiri? Ingin belajar kelompok bersama teman-teman, seperti mengerjakan soal kemudian membahas bersama, namun saya minder Kak. Ya kalau tidak, saya juga ingin agar orang tua saya mengizinkan saya privat, namun sejauh ini saya belum berani bilang. Dari apa yang Intan katakan tadi, kakak melihat bahwa dalam diri Intan sebenarnya ada kemauan yang tinggi untuk belajar, namun dihambat oleh rasa pesimis. Apakah begitu dek? Iya benar Kak, saat lulus ini saya ingin masuk SMA pilihan saya. Jadi saya harap bisa lulus dengan nilai yang tidak mengecewakan. Baik, kakak menghargai keputusan kamu untuk berusaha. Menurut kakak, alternatif yang kamu pilih ini tampaknya cukup realistis. Kalau Intan tidak keberatan, kakak bisa membimbing kamu untuk sementara waktu ini. Bagaimana dek? Apakah kamu mau? Kakak kan juga banyak tugas kuliah nih. Apakah tidak mengganggu? Saya juga malu di hadapan kakak jika nantinya tidak tahu apa-apa. Alangkah baiknya Intan santai saja. Untuk masalah waktu nanti bisa kakak luangkan di hari Minggu. Intan jangan berpikir negatif dulu mengenai kemampuan yang Intan miliki. Memperbanyak istighfar agar hati dan pikiran Intan lebih tenang. Baiklah Kak, lalu bagaimana ketika di
sekolah agar setidaknya saya mampu sedikit demi sedikit menyerap materi dari guru. Intan, jika di sekolah jangan sungkan deh untuk bertanya kepada guru. Tentunya seorang guru akan mengerti dan tak ragu untuk mengulangi penjelasannya lagi. Karena mereka juga berharap agar ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk muridnya. Atau Intan bisa juga meminta penjelasan dari teman yang lebih paham. Namun hal ini kakak kembalikan lagi pada Intan, karena kamu mengerti yang kamu mau. Iya kak. Untuk lebih memudahkannya lagi, bagaimana jika Intan membeli buku-buku prediksi soal ujian seperti detik-detik, sebab dalam buku tersebut diulas soal ujian tahun-tahun sebelumnya beserta pembahasannya yang mungkin nanti Intan lebih paham. Tak hanya itu, dalam buku semacam itu biasanya juga terdapat ringkasan-ringkasan materi mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Baiklah kak, kalau begitu. Namun di samping itu saya masih ragu apakah dengan waktu yang singkat ini saya bisa maksimalkan usaha saya atau tidak. Sesungguhnya Allah akan memberi kemudahan bagi hambanya yang mau berikhtiar terlebih dahulu. Berarti semuanya itu ada pada diri kita semua, Dek. Insya Allah, Allah akan memberi kemudahan untuk urusanmu. Jadi jangan pesimis dulu, Dek. Buktikan kalau kamu itu bisa. Baik, saya mengerti kak. Dari pembicaraan kita sejak tadi, kakak pikir ada beberapa hal yang dapat kita peroleh sebagai kesimpulan sementara. Dapatkah Intan mengemukakannya? Iya kak, ada beberapa alternatif yang tadi saya tangkap, yaitu dengan meminta penjelasan kepada guru, belajar dengan kakak maupun belajar dari buku-buku prediksi soal ujian, dan saya juga harus menyingkirkan rasa pesimis sejauh mungkin. Ya, selain itu kakak juga akan berusaha untuk memberi rumus-rumus singkat seperti yang kakak dapat dari SMP dulu, sehingga kamu mudah dalam pemahamannya, Dek. Iya kak, saya setuju. Bagaimana perasaan Intan setelah kita berbincang-bincang tadi, Dek? Setelah berbincang-bincang dengan kakak, perasaan saya menjadi lega. Saya senang menentukan titik cerah dari kecemasan saya menghadapi. Terima kasih ya kak. Iya, sama-sama, Dek. Kalau begitu, adakah hal lain yang dapat adik sampaikan atau yang adik pendam selama ini sendiri? Saya rasa sudah tidak ada lagi kak. Jika sudah tidak ada lagi, bagaimana jika kita sudahi pembicaraan ini, Dek? Di lain waktu, jika masih ada yang mengganjal, Intan tinggal datang aja ke kakak ya, Dek. Jangan sungkan-sungkan. Baiklah kak, kalau begitu saya pamit ya kak. Baik, Dek. Terima kasih ya. Sampai jumpa di lain waktu. Dan waktu kak.